Saya melihat target yang jalan untuk kesejahteraannya. Target itu saya optimis. Kecapai enggaknya saya belum lihat. Ini ada proxy war di bidang keuangan yang lebih dahsyat daripada perang fisik. Dan kita tidak mempunyai kekuatan itu karena passion antara perintah OJK, BI, KKSK ini kurang dilihat, Pak. Ini adalah perang yang kita susah menang, Pak. Kita bicara langsung soal Danantara ini ya. Kita tangkap jeruan-jeruannya ini. Starting pointnya adalah ini Kementerian BUMN still exist. Ini ada Danantara. Dulu zaman Rini Sumarno bicara tentang super holding. Nggak ada itu lembaga negara. Yang ada adalah super holding kayak Temasek dan lain sebagainya. Dan waktu itu bicara tentang aset yang masih 5.000 triliun. Kalau sekarang barangkali sudah berapa ya? Kalau aset BUMN 8.000 triliun. Ya seimbang lah dengan utangnya. Papok ya. Nah oke. Jadi dulu super holding untuk memotong rantai pengaruh birokrasi politik ke dalam BUMN. Jadi pendekatannya betul-betul pendekatan bisnis, ya kan? Sebagai business entity. Itu yang ada di pikiran seorang Rini Sumarno yang saya tangkap dan oleh Jokowi. Karena jangan lupa Rini Sumarno ini eksekutif, ya, yang biasa main untung rugi dan lain sebagainya. Jokowi pedagang juga untung rugi. Tapi di era Prabowo ini saya tidak melihat, agak berbeda melihatnya. Seperti dia galau, ya kan? Di satu sisi sebagai business entity, tapi di sisi lain untuk menjalankan pasal 33 itu. Dikerahkan semua itu untuk menjalankan pasal 33. Nah, pertanyaan pertama dulu ya. Sebenarnya konsep yang mau dibangun Prabowo itu apa sih mengenai Danantara dan BUMN atau state enterprises ini? Apakah sebagai profit center ataukah pelayanan publik? Silakan dulu. Itu paradigmanya dulu kita bergerak. Kita mulai dari basic dulu. Ya. Satu hal yang selalu orang mengatakan bangun kayak Temasek. 1980 saya lupa ya 94 93 gitu. Ya. 84 kan. Lee Kuan Yew dengan tangan pendek baju putih berbicara 25 tahun Singapura. Saya ingat tuh. Dia bilang gini. Singapura itu negara kecil, penduduk 2,5 juta waktu itu. Kita tidak punya konsumen. Airline kita aja nggak ada domestik, semua internasional. Kita tidak punya sumber daya alam. Karenanya kita harus mengelola senegara seperti mengelola perusahaan. I see. Itu dasarnya dulu. Jadilah Temasek yang dia tidak punya sumber daya alam, tapi dia punya 1 juta hektar kelapa sawit di Indonesia, di Malaysia, di tempat lain. Jadilah dia punya perusahaan yang punya konsumennya ratusan juta. Dia mengelola negara seperti mengelola perusahaan. Apakah kita akan meniru itu? Ya enggak dong, kita negara besar. Jadi itu udah enggak masuk akal lah niru Temasek gitu. Yang kedua, Bapak bilang tadi, ketidakmampuan APBN. Basic. Maka harus satu lembaga. Yang ketiga adalah ketidakberhasilan BUMN, apapun lah. Ya, kontribusi ke GDP paling kecil kok di semua Asia ini, kita ini.
Nah bahkan Pak Prabowo terang-terangan bilang kok ini untung, kok ini untung gitu ya. Balik mungkin kontrol segala macam. Nah karenanya diperlukan satu lembaga, yang bisa menjadi istilahnya non budgeter secondary APBN. Banyak beberapa tugasnya. Intinya adalah ini jadi satu lembaga yang bisa membantu APBN. Terus pertanyaannya, lembaganya apa? Holding company nanti dulu. Ada undang-undang. Memang saya harus katakan ini lahirnya sesar. Undang-undang, PP dan pelaksanaan sekaligus. Jam 9 pagi tanggal 1 Maret 2025. Ya bahkan undang-undangnya itu sendiri rasanya nggak masuk akal itu ya. Jadi DPR baru dilantik Oktober, tiba-tiba sudah ada undang-undangnya begini. Ini kata-katanya. Tapi ada yang menarik. Sebelumnya ditunjuklah seseorang menjadi direktur utama Danantara, sudah bikin pelang, udah punya kantor, ditunjuk belum. Kalau yang ini begitu ditunjuk kantornya belum punya gitu. Jadi oke lah itu technically ya. Nah, Danantara itu badan, Pak. Badan lembaga negara yang mempunyai 2 perusahaan. Satu mengoperasikan, satu tanggung jawab investasi. Dipimpin oleh 2 orang. Apa tugasnya? Dan antara itu satu metode, apakah ini sovereign wealth fund, apakah ini alat investasi. Jadi saya katakan gini, saya baca dan ini pandangan saya. Dan antara sekarang dia kumpulkan semua aset negara. Satu, BUMN, kumpulin, cemprong ke sini. Yang kedua, aset awalnya idle. cuma 7 berapa BUMN, sekarang semua BUMN. Rencana emang semua. Yang kedua, aset idle. Apa itu aset idle? Misal Gelora Senayan itu ditengahkan Istora, di sini ada Hilton, ada Mulia. Wah ini gede, ini 290 miliar dolar masuk. Itu yang BUT semua itu ya? Ya rata-rata masuk. Sudah ini kan? Sudah kembali negara itu? Masuk, semua kembali negara kan. Mereka nyawa masuk. Ya masuk ke situ. Lalu sawit, saya dengar hampir 2 juta udah Danantara. Misal nih ada seorang konglomerat 2 juta hektar itu yang disita karena nggak bayar pajak gitu. Begini, dia harusnya hanya punya 400.000 hektar katakan. Ada 200.000 punya rakyat, punya negara, kong kali kong dikelola sama dia. Sama negara datang, lu dia punya gue nih 200.000 nih, lu balikin duit yang lu ambil dong. Itulah awalnya. Bagus dong Pak keberanian itu. Dan kalau mereka nggak mau ya lu kasih gue semua. Jadi ini misalnya Pak Dharma Niaga, ada semua di tengah kota punya kantor, itu idle. Nah semua idle, tanda kutip nasionalisasi dan ini dikumpulin oleh Danantara. Makanya terkumpullah 900 miliar dolar aset under management, nomor 3 di dunia. 900 miliar dolar itu berapa? Equal dengan kira-kira sekian ribu triliun lah gitu. Terkumpul. Oke. Terkumpul tuh. Hampir 2.000 triliun ya. Lebih dong, 900 anggap deh 1000 dikali 16 160 ribu triliun. Berapa? 16.000 triliun. 16.000 triliun. Ini aset dikumpul. Itu hampir sama GDP Indonesia. GDP berapa sekarang? 20 ribuan ya. Nah, lalu tahap keduanya ini diinvestasikan dengan maksimum. Optimalisasi dari investasi. Seperti khasanah. Nah, jika sudah terkumpul dengan rapi, dioptimalisasikan, barulah didistribusikan kesejahteraannya. Menjadi alat pendistribusi kesejahteraan, menjadi sovereign wealth fund nantinya. Jadi bermetamorfosa. Tapi ini jangka panjang, main panjang. Apakah bisa selesai 5 tahun? Menurut saya 5 tahun baru mulai jadi sovereign wealth fund. Mengkonsolidasikan. Saya bahkan kaget mengatakan, kita sudah akan mulai. Menurut saya lu jangan mulai, kumpulin duit yang rapih. Konsolidasi dulu asetnya. Itulah Danantara. Pertanyaannya, apa yang diterapkan? Saya usul, di buku saya usul. Dan ternyata tambahin tugas. Pertama, subsidi ambil alih dari APBN. Lu duit banyak, kasih target. Yang kedua, sesudah itu, memang dia investasi di proyek-proyek yang APBN nggak bisa, strategis, hilirisasi, pariwisata, dia harus nih invest. Lalu
sesudah itu dia distribusikan. Dia pertanyaannya bagaimana Danantara mengumpulin dana. Ada beberapa hal yang saya coba usulkan. You bikin dong dana pensiun. Saya bicara panjang nih. Yeah. Dana pensiun ada 85 juta orang di Indonesia belum punya dana pensiun karena informal. Ya. Saya nggak tahu Pak Rafi. Dokter, politikus, lawyer itu nggak punya dana pensiun. Nggak ada, saya juga nggak ada dana pensiun. Nah, ini saya ada usulannya. Kalau saya nggak kuat lagi, saya Di sebagai dunia warga negara tuh nggak ada bisa guna. Informal. Yeah. Ada caranya. Kebetulan saya yang ngawasin. Nah, inilah Danantara. Yeah. Oke, pertanyaannya apa yang dilakukan? Setuju mitigasi tata cara investasi. Berbikin orang baru berdiri. Kalau di luar negeri bikin tata cara investasi bisa setahun sendiri. Oke. Nah memang belum bikin. Kalau bilang entar dikorupsi segala macam, dibikin aja belum. Jadi juga belum tentu. Konsultan kerja 6 bulan pasti. Ini main panjang. Oke. Tapi nantinya aja menjadi non budgeter secondary APBN. Jadi satu lembaga, seorang ekonom dari Turki, Danny Roding mengatakan lembaga yang bisa mengkontribusi aset, menginvestasikan dan mendistribusikan kesejahteraan ini. Secara konsep ini nggak bisa berdiri sendiri. Nanti Koperasi Merah Putih dia bantu. Jadi Danantara terus UMKM. Jadi dibantu. intinya adalah ini akan running the country through non budget gitu ya. Non budgeter secondary Iya. untuk hal yang APBN tidak bisa lakukan. Iya. Tapi syaratnya aset yang idle ini termasuk BUMN harus mampu diinvestasikan secara optimal. Oke. Oke. Saya belum dengar lagi berapa target lo, berapa investasi returnnya. Belum. Nah, itu yang saya minta Danantara, yuk kasih ke kita terbuka dong. Gua target dengan 900 miliar dolar ini, Yeah. Pandu selalu bilang 19 miliar, target gua adalah investasi dengan return sekian sehingga suatu saat subsidi saya bisa tutup dengan sekian. Gua angkat topi. Oke. Ada beberapa kelemahan undang-undang yang kita bisa bicara, tapi buat saya ini main panjang. Oke. Berhasil nggaknya? Kasih gue target dong. Itu yang saya belum dengar Danantara. Kalau saya kritik, saya cuma minta Danantara, lu terbuka dong targetnya ke gue. I see. Berapa return lu? Kapan terkumpul? Udah umumin kan 900 miliar dolar, sudah punya sekian juta hektar, sudah mengumpulkan BUMN, dividen BUMN ke sini. Jadi untuk saat ini Danantara itu apa sebenarnya kalau kita sebut? Satu lembaga Ya. yang non budgeter secondary APBN yang berfungsi mengkonsolidasikan semua aset kekayaan negara yang idle Ya. dan tidak pakai, yang kurang apa namanya. Kedua, menginvestasikan secara optimal. Oke. Yang ketiga, saatnya mendistribusikan kesejahteraan ini, entah Oke. bantu subsidi dan lainnya. Inilah Danantara. Ini Oke. by rule begitu. Oke. Nah, sayangnya sosialisasinya malah ya susah. Hari yang sama dibentuk, kantor belum punya, udah dikejar-kejar sama orang. Pak, sebulan pertama nggak punya kantor, udah kejar-kejar. Buat saya di Danantara nih, dia 1 Maret, kita 6 bulan. Ya. Saya kan tanya, tata kelola investasi udah ada belum? Tata cara pengawasannya udah ada belum? Itu biasa setahun bikinnya. Ya. Kalau memang belum ada ya kasih tahu gue dong kapan. Terus target lo apa? Kapan bisa? Tapi begini, orang kan menganggap ya, biasanya dulu ketika ada super holding gitu, orang menganggap betapa powerfulnya orang itu ketika ada seorang dirut super holding yang menguasai. Pak maaf, ini bukan suara holding loh. Ya enggak maksudnya dulu waktu Ya. itu. Jadi betapa ininya 5.000 triliun dia kuasai. Udahlah, semua anggota DPR semua itu pasti lobby ke sana semua, kan begitu. Nah, sekarang apakah potensi itu tidak bisa terjadi juga di Danantara? Karena dia kan secara teoritis menguasai semua aset. Itu yang saya minta. Yuk sosialisasi dong tata cara lo. Gini, kita kenal namanya public company. Ya. Satu perusahaan yang bertanggung jawab ke publik. Bukan listed company Pak ya. Iya. Misal perbankan, walaupun dia tidak jual sahamnya ke masyarakat, dia laporkan laporan Ya, keuangannya. tetap ada Publik kewajiban bisa masuk ya. Ya. Buat saya harusnya semua BUMN itu public company. Orang pemilik kita 280 juta. Iya. Kenapa nggak mau menjadi public company? Walaupun belum listed, dia Iya. buka laporan keuangannya, dia terbuka Iya. masyarakat.
Nah itu yang belum contoh. Saya pernah ngundang orang PLN di sini, nanya Tantim aja nggak dia sebutkan. Itu yang saya bilang, semua BUMN harusnya public company. Ya, transparan. Bukan listed ya. Ya. Transparan. Ada Transparan. aturannya, diawasi oleh OJK dan Ya. kita ikut mengawasin. Nah itu salah satu contoh. Accessible informasinya harus. Jadi kalau sekarang 1 Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, ya 6 bulan ini moga-moga sudah ada keluar. Ini tata kelola kita, ini tata kerja kita. Mereka udah ada secara undang-undang ada tuh kan, ada pengawas. Dan ini target kita. Yeah. Kita udah punya segini, target kita untung segini, bisa bagi-bagi segini. Itu yang saya tunggu. Secara kelembagaan selesai dong, udah ada undang-undang. Jangan ditanyain lagi. Dan antara itu binatang apa? Enggak usah tanya, udah ada undang-undang. Ya, oke. Udah ada. Jadi buat saya itu. Nah, yang saya takutin adalah apa yang bisa Banantara gagal. Again, kepastian hukum. Ya, ya. Cukup nggak sih nih undang-undang ini? Itu yang saya selalu pertanyakan. Karena ntar baru 4 tahun belum optimal, dibuarin lagi. Iya. Oke. Nah, yang kedua adalah apakah Danantara bisa menjaga kita dari perang proxy war? Oke. Dari proxy war, Pak. Ini yang saya proxy war di bidang keuangan. Ini yang saya agak takut, Pak. Jadi kenapa proxy war di bidang keuangan ini kaitannya dengan perang-perang dengan luar negeri? Pak, gini Pak, sejarah dikit dan ini. Ya. Henry Kissinger selalu bilang, Ya. yang menguasai makanan, menguasai manusia, Ya. yang menguasai energi, menguasai dunia, tapi yang menguasai kontinen, yang menguasai uang, menguasai dunia. Oke. Sekarang ini dolarisasi demikian kencangnya. Ya. Oke. Kalau kita lihat Cina dominasinya di trade, Rusia dan segala macam teknologi. Tapi yang menarik adalah dominasi daripada ekonomi kreatif itu adanya di Thailand sama Korea. Ekonomi kreatif. Oke. Amerika punya dominasi di pertahanan keuangan. Ya. Sejarah uang kan jangan dulu kita barter gitu ya, kita barter sehingga tahun 1947 berdirilah namanya Bretton Woods Convention. Oke. Dolar dipek ke emas. $1 3,5 troy emas. Terus 44 negara ikut termasuk Indonesia. Jadi stabil tuh. Tiba-tiba tahun 71 perang Vietnam, Nixon mau cetak uang nggak bisa karena dia bilang emas tuh nggak cukup. Dia umumin gampangnya. Dengan ini dolar tidak dipek lagi ke emas. Berantakan dunia. Oke. Nah, jalan. Dia menguasai infrastruktur keuangan dolar. Transaksi Indonesia sama Vietnam kok pakai dolar sih, apa hubungannya? Cadangan devisa kok pakai dolar sih? Tapi uang dolar emang gila. Lalu BRIC kumpul nih. BRIC mengatakan begini. Kalau kita mau jatuhin Amerika intinya. Jadi sorry, ini kan kita karena awam masih penonton, kita break itu Brazil, Rusia, India, South Africa. Cina, South Africa dan Indonesia baru masuk. Indonesia ke-13 masuk. Oke. Nah, ini yang lalu dia bilang kita itu apa? Itu fakta ekonomi pada dasarnya. Oke. Tapi dasarnya adalah apa yang mereka lakukan. Tadi mereka berpikir kalau mau melawan Amerika, lawan dolarnya. Ya. Mulai dengan transaksi antar mereka, tapi ada SWIFT pakai dolar, infrastruktur keuangan, Goldman, BlackRock semua dolar kuat. Mau keluarkan kayak euro nggak bisa. Akhirnya Cina berencana mengeluarkan yuan digital currency yang di backup emas. Itulah makanya harga emas naik terus. Dia beli terus nih. Oke. Amerika udah mulai berpikir nih, dolar mau diembat. Dia keluarkan Genius Act namanya stable coin. Jadi stable coin itu dasarnya apa sih? Satu aset digital, yang dibuat bisa dipertukarkan dan diperdagangkan melalui blockchain. Ini intinya adalah dia bilang gini, gue pakai $1 plus 1 T-bill, keluarlah 2 digital coin. Dan ini diperdagangkan, dipertukarkan secara digital. Apa dasarnya, Pak? Ada beberapa negara tidak bisa investasi di dolar, dia bisa pakai digital coin. Oh sih. Bapak tidak mau nggak bisa buka tabungan dolar. Ya. Beli ini digital coin. Jadi deh. Tapi ini digital coin, digital stable coin. Tapi ininya ada, bendanya ada. Di komputer dong. Nggak ada semua ini. Oh, aset digital namanya. Oh sih. Nah, yang dahsyat adalah kayak orang trading emas tapi emasnya kagak ada. Tapi dolarnya ini
dolar giralnya bertambah. I see. Orang yang tidak bisa invest di dolar sekarang bisa. Orang yang tidak bisa punya dolar sekarang bisa. Dan hebatnya keuntungan. Artinya itu walaupun dia ini ada koin digital itu, tapi Ada dia aset juga terus, men-trigger dolar. Ya, kan gini. Ya. Aset digital ini ada underlyingnya konkret. Ya. Misal satu stablecoin Genius ini Ya. di backup oleh $1 dan 1 T-bill. Ini non interest bearing. Artinya Amerika dapat duit dolar, yang ini dapat bunga. Tapi ini Pak, kalau kita mengharapkan Indonesia bisa kena loh Pak, karena kita kalah, rupiah kita bisa melemah. Ini bisa debat panjang. Ya. Tapi intinya proxy war di bidang keuangan sekarang kencang. Kita nih Pak, jika nih negara itu macam-macam kita, dia punya rating agency, punya dia Pak, 3 Standard Poor's, Fitch, dia punya MNCI bobot, Ya. yang namanya BlackRock, punya uang 170.000 triliun rupiah aset under management, 170.000. Cadangan devisa kita aja cuman BlackRock 2000. itu perusahaan. Aset management milik Amerika. Oke, semacam Danantara juga. Beda. Bukan, dia aset manajemen Oh, beneran. oke. Dia ngumpulin uang dari dana pensiun segala Iya, macam. iya, iya. Lalu 20 di manage. Di manage 170.000 triliun terbesar di dunia. Oh, jadi termasuk dia investasi kemana-mana. Dialah negara terbesar di dunia. Iya, iya. Negara kita aja badannya cuma 3.000 triliun. Iya, dia berapa triliun kalau di 170.000 triliun 170 rupiah. Iya, iya. Jadi ini nih, terus dia bilang, jual rupiah kita. Dan itu Jual apa saham swasta kita. itu? Swasta. Itu negara 20 aset manajemen Amerika terbesar itu jumlahnya 1.000.000 triliun, Pak. Iya. Kita ini kecil, Pak, negara. Jadi kalau kita mau dihantam mudah banget gitu. Tahun 98 kena dengan hanya 50 miliar dolar. Oke. Dia perintahin turunin rating Indonesia. Bisa mereka lakuin. Oke. Turunin bobotnya. Jual rupiah, jual saham. Nongkot kita. Apapun infrastruktur Amerika di bidang keuangan sangat kuat. Nah ini buat saya dia keluarkan stablecoin. Ini kemarin nih. Trump itu di White Rose Garden sore-sore sambil minum champagne dia bawa kayak gini. Ini semua akan gue kenain 32% ya. Kan Iya. ingat gak dia bilang? Iya, iya, iya. Pak, perusahaan itu nggak berkurang untungnya segala macam. Jalan. Pasar modal turun 7% sedunia. Jebol. Hanya karena pernyataan itu. 3 hari kemudian Trump ngomong lagi, ntar deh 3 bulan gue kasih kesempatan. Balik lagi Naik pasar lagi. modal. Itu ribuan triliun dolar. Mudah sekali untuk menggoyang pasar. Perception, Pak. Iya, iya. Perception. Di situ kuatnya Amerika. Memang dominasi dari keuangan dan pertahanan Amerika yang menguasai makanan, menguasai orang, yang menguasai energi, menguasai kontinen benua, yang menguasai uang, menguasai dunia, apapun dia kuasain. Nah ini perang dalam bidang ini, BRIC memang mencoba melawan dengan yuan digital currency. Saya ngelihatnya stablecoin ini membuat dolarisasi akan menjadi lebih kencang. Justru nggak pengaruh yuan currency itu digital itu Karena nothing. bukan hanya mata uangnya Pak, infrastruktur, ada aset manajemen yang sudah menguasai uang, investasi di seluruh dunia. Di pasar modal kita juga ada yang kuasain kok, dia Iya. duitnya. Iya, iya, iya. Belum lembaga seperti rating, Iya. Standard and Poor's, Fitch itu semua Amerika. Pembobotan, ada yang namanya MNCI, menentukan bobot investasi suatu negara di dia Pak. Nah ini memang sesuatu yang kita harus hati-hati. Nah, dan antara saya berharap sih bisa terlibat di sini. Oke. Jadi Entah info. mengeluarkan stable coins kan bisa kan rupiah. Artinya dia tidak head to head. Tapi dia masuk di dalam sebuah sistem. Kita Sun Tzu bilang kalau terlalu kelihat jangan dilawan kan gitu ya. Bagaimana kita tundangin gitu ya. Iya, iya, iya. Dan ini memang bisa diskusi panjang. Iya, iya, Diskusi panjang sekali. Saya mereserve otak saya untuk yang namanya aset kripto 10%. Tapi dengan ada stablecoin ini saya mereserve 40%. Apakah akan jadi mata uang dunia? Saya katakan gini, aset digital yang dibuat dan bisa dipertukarkan. Buat saya ini nggak jadi currency. Hanya melalui handphone aja. Hah? Sangat handphone hilang, lupa itu uang bapak hilang. Lupa. Yes, kita terlalu tua untuk menguasai secara Iya, detail. iya, iya. Artinya itu Tapi semuanya secara digitalisasi semua. Yes, blockchain digitalisasi semua. Itu namanya makanya aset digital. Jadi kalau tadinya bapak malas buka
account dolar. Wah kan ditanya segala macam. Iya. Beli stablecoin satu, Bapak semua punya dolar itu bisa ke bawah seluruh dunia dengan mudah, bisa tukarkan dimanapun. Stablecoin itu. Nantinya Dan aset kripto juga tidak gitu. kena masuk imigrasi. Yang kan Gimana caranya? kalau ini ya kan kalau Gimana uang di handphone? Nggak usah Bapak handphone, Bapak buka komputer di sana, masukin passwordnya, Artinya selesai. nanti borderless sudah. Sudah sangat the end of the nation kita bawa, state. Bapak nggak usah bawa apa-apa. enak dong koruptor. Awalnya memang katanya yang namanya asset growth sejarahnya itu buat money laundering segala Iya, macam. iya. Nah sekarang sudah berkembang secara resmi Amerika mengeluarkan undang-undang mengenai stablecoin. Resmi negara Amerika akan mengeluarkan. Jadi kita nanti beli stablecoin ke Amerika, kita banyak uang kan, tidak perlu bawa dalam bentuk fisik yang Ke 10.000. seluruh dunia. Ini kayak travel check zaman dulu. Iya, ini iya, kan. iya. What the difference? Travel check kan Iya. bukan tahu bang, bisa tukarkan dimanapun. Iya, nanti kalau kita tinggal belanja tinggal begini Saya doang. hanya ceplok, melihat gitu. mengatakan adalah ini ada proxy war di bidang keuangan yang lebih dahsyat daripada perang fisik. Dan kita tidak mempunyai kekuatan itu karena kita ya cadangan devisa kita aja. Bapak tahu company namanya Nvidia itu, AI itu. Market cap-nya 4 triliun US dollar. Uang cash dia lebih banyak daripada cadangan devisa kita. Cadangan Apple cadangan 2.300 triliun ya. Ya kira-kira 2.300 triliun. Triliun rupiah ya. Ya, uang cash dia lebih banyak dari itu, Pak. Kita Cash berapa? Ya beda banyakan dia lah, Pak. Kalau nggak salah mereka sekitar 3.000 triliunan uang cash. Market cap dia satu perusahaan lebih besar dari 900 perusahaan yang listed. Ini keuangan nih saya agak takut karena passion antara pemerintah, OJK, BI, KKSK ini kurang dilihat, Pak. Ini adalah perang yang kita susah menang, Pak. Di bidang keuangan. Lalu apa untungnya kita masuk break gitu? Artinya kapitalisasi break itu nggak ada apa-apanya dibandingkan dengan bahkan swasta di Amerika. Boleh nggak saya yang tanya itu ke Bapak? Ya saya nggak ngerti, saya bukan orang ekonomi. Buat saya, Trump marah kok kita masuk BRICS. Dia ngomong marah, terbuka. Dia bilang kenapa masuk BRICS. Nah tapi buat saya ini keputusannya berbicara, oh kita punya alternatif market buat dagang. Oke. Tapi saya harus secara mengatakan kalau bicara keuangan, sementara jangan berantem dari Amerika. Straight saya katakan. Dia punya infrastruktur keuangan yang dahsyat. Karena gaya kepemimpinan Prabowo ini kan high profile ya, tidak hanya di dalam negeri tapi di luar negeri dia berusaha high profile untuk menunjukkan bahwa Indonesia itu negara besar dengan kemampuan macam-macam lah. Dan itu yang membedakan dengan Jokowi yang tidak bisa high profile karena kemampuan terbatas. Ini sorry to say ya. Kan orang itu kan berani bertarung secara pribadi karena menganggap dirinya kuat dan hebat. Dan itu tidak dipunyai oleh Jokowi untuk bertarung di luar negeri. Prabowo bahkan berani berpidato. Ini nanti PBB pidato kan? Iya, makanya berani pidato. Nah, ini mohon maaf ya, ngajari orang tuh kadang-kadang. Ngajari orang, kemudian nyikat orang dengan bahasa Inggris yang sangat sangat terbuka, dia kayak ngomong Indonesia aja, ngomong bahasa Inggris itu. Jadi nggak ada pakai diplomasi gitu-gitu dia. Nah, saya membayangkan ya, ini kayak Little Soekarno, jadi kayak Soekarno kan, negara infrastruktur nggak kuat, belum kuat betul, tetapi secara pribadi dia sudah tersohor di internasional kan. Mana ada presiden Indonesia yang diundang pesawar Hollywood untuk keren loh itu kan keren itu. Iya keren banget tuh. Tapi kan the end of the day ya ekonomi nyungsep gitu. Nah kalau dilihat ini pembicaraan dia kita judgement ya, tidak konspirasi teori. Pojoknya tetap tolong bantu negara gue dong, tetap begitu. Beliau bisa komunikasi dengan Trump dengan bagus menurut saya. Siapa? Pak Prabowo. Oh Pak Prabowo bukan Pak Jokowi, Pak Prabowo. Pak Prabowo bagus. Dia komunikasi dengan negara-negara semua di dunia bagus. Sekarang pertanyaannya bagaimana monetize ini secara kenyataan. Memang itu pertanyaan bukan dasar. Janji-janji melulu. Kalau kunjungan ke luar negeri begitu kan. Wah ini janji untuk investasi sekian. Enaknya sekarang
sudah ada lembaga secara Danantara yang secara terbuka, gue manage $900 miliar nih, ayo masuk ke gua. Jadi Itu makanya Hosan diajak terus. jadi keren gitu ya. Keren. Kalau enggak di bawah Nomor berapa tadi? $900 miliar, nomor 3 di dunia sekarang aset under management. Setelah Saya lupa aja. untuk Sovereign itu Wealth Fund. untuk Itu negara Skandinavia ya nomor satunya. Norway nomor satunya. Ya. Kita nomor 3. Pertanyaannya adalah itu mampukah under the state ya, under the country Iya. ya, bukan swasta ya. Enggak. Iya. Swasta beda lagi. Enggak. Sovereign Wealth Fund itu negara. Oh, Jadi oke, intinya oke. Sovereign Wealth Fund adalah dana tersisa dipakai untuk masa depan. Oh, Kita belum oke. bisa Oke, karena dana kita nggak sisa. Iya, Makanya kunci utamanya adalah Ya saya terus saya agak bingung ya. Ini sebenarnya dia ini perusahaan atau apa? Kan kalau sovereign wealth fund dana itu dikumpulkan untuk kesejahteraan masyarakat. makanya nanti kalau udah 5 tahun Oke. kumpulin dulu asetnya. Ya. Gamenya sekarang adalah rapihkah ngumpulin asetnya. Ya. Sesudah itu mampukah Pandu menginvestasikan secara optimal. Ya. Pada saatnya mendistribusikan kesejahteraan ini. Pasal 33. Menjadi sovereign wealth fund. Ya, atau untuk pembukaan undang-undang dasar. Ini Panglima. seperti sovereign wealth fund. Nah ini main panjang bro. Pertanyaannya itu diterusin kan nanti nih harus. Ini game changes loh. Pertanyaannya memang setuju tadi kata-katanya. Sudah ada Rosan CEO. Kenapa masih ada Menteri BUMN dengan 3 deputy dengan 3 wakil, 6 deputy dan ini pertanyaan. Iya. Ya betul, saya setuju kenapa masih ada ya. Iya. Kalau usulan saya, Ya. menteri itu diganti menjadi menteri privatisasi, jangan menteri BUMN. Oke. Karena salah satu sumber utama daripada Danantara nantinya adalah selain dividen, optimalisasi, adalah privatisasi. Oke. Yang langsung dibagikan, didistribusikan pemerataan pendapatan melalui pemilikan, konsep privatisasi. Harusnya PMN nggak ada lagi dong. Enggak ada dong. Iya. Enggak ada dong. Adanya modalnya Danantara. Makanya kan kalau saya dulu bilang, kan wah belum apa-apa minta PMN dari APBN. Sekarang sekarang harus nggak bisa. nggak harus nggak boleh Harus itu. enggak. Iya. Danantara atur-atur lo cash flow dah. Iya. Ya. Nah itu yang saya setuju. Oke. Pokoknya dalam tata kelola Danantara yang mengelola BUMN salah satunya tidak boleh lagi ada sumber dari APBN. Di undang-undang masih dibuka. Nah, Jika saya lupa kata-katanya, Iya. intinya jika diperlukan masih bisa. Oke. Ada nih. Tapi buat saya ini 2 tahun pertama emang bagaimana mengkoleksi semua aset. Kalau Danantara udah bisa bilang kita $900 miliar, udah ada nih. Dan tolong dong investasikan secara optimal supaya bisa distribusikan kesejahteraan itu nantinya. Dan kita mau dengar berapa target lo? ada nggak misalnya utang ya direct tuh? Kalau selama ini kan BUMN itu cari uang sendiri melalui pasar modal atau langsung. Saya nggak tahu ada pinjaman langsung atau enggak. Ada. Ada ya. Nah, sekarang mereka nggak boleh. Danantara yang Kan semuanya. tetap di bawahnya 2. Bisa dong. Kan Danantara ada holding operation investasi. Ya. Bisa aja seanak perusahaan nih. Misal nih Mandiri kan tetap berhutang ke masyarakat. Iya, Bisa iya. aja dong. Buat saya bisa. Dan bisa memang. Wah itu tata kelolanya luar biasa Nah itu. itulah yang kalau orang asing setahun tuh persiapin dulu tuh tata kelola, cara investasi, pengawasan. Nah kita udah dikejar-kejar mana hasil Saya lo. membayangkan ya, zaman Jokowi itu kenapa orang suka sekali utang BUMN misalnya. Karena ada duitnya, ada fee-nya. Semua sejahtera, negara yang boncos ya kan. Nah, ini Begitu dia memang- ngambil utang, entah dari pasar modal ya kan, entah dari utang langsung, kan selalu ada yang terlibat kemudian mendapatkan fee, belum lagi kalau ada korupsi. Katanya. Yang normal aja. Tembok bilang PNM juga ada katanya, Iya. tapi kan kita nggak pernah ada bukti gitu ya. Iya. Tapi Tapi itu kan make sense kan, masuk akal kan. saya mencoba mengatakan ini bukan rencana populis, tapi tata kelola ekonomi baru yang unfortunately buat saya sosialisasinya kurang. Ya. Yang kedua adalah masa persiapannya kok nggak ada. Yang ketiga, tolong dong target lu buka ke gua. Misal nih, saya akan senang kalau Pandu dan Rosan mengatakan dengan 900 miliar dalam tahun pertama returnnya 5%, tahun kedua 10%. Wah, itu saya senang tuh. Itu yang saya tunggu dari Danantara. Tapi memang mereka belum rapi.
Ini oke lah kita karena belum rapi kita juga diskusinya nggak rapi juga. Bagaimana dengan politik etatisme? Kan selalu ada dua kutub besar kan mengenai free market dengan etatisme di bidang politik dan ekonomi, terutama ekonomi paling bahaya. Jadi sistem ekonomi kita sistem ekonomi komando. Jadi akhirnya yang terjadi adalah big business itu hanya di sekitar Danantara. Yang lainnya follower semua. Maaf kata, nunggu tetesan dari Danantara. Mana nih proyek dari Danantara dan lain sebagainya. Sama seperti daerah hanya menunggu uang dari APBD. Nggak bisa mereka bikin kreativitas sendiri. Gaya kepemimpinan Prabowo itu kan, Prabowo kan sosialis tuh. Terah dari PSI. Beda sama saudaranya yang kapitalis. Ini kan inline jadinya kan. Dia menggunakan Danantara suatu saat untuk proyek kesejahteraan rakyat, well fund, ya kan, sovereign well fund. Kemudian dia juga terah bapaknya yang PSI, dia juga bicara pasal 33 dan lain sebagainya. Tapi ada nggak negara yang dengan jumlah penduduk gede seperti ini, dengan kompleksitas, jangan bandingkan Norwegia yang akhirnya dia berhasil. Silakan. Jadi kan negara paling bahagia dan paling sehat di dunia itu semua negara sosialis, dua tiga besarnya itu. Ya, tapi Skandinavia. Tapi bukan ya yang kecil-kecil, yang kemudian itu yang bagus tata kelola. Belanda pun dianggap sosialis. Iya, yang tata kelolanya bagus lah itu. Tata kelolanya bagus. Yeah. Tapi begini, saya lupa bukunya Hernando de Soto atau apa mengatakan dalam satu negara berkembang, ekonominya harus otoriter. Oke. Apakah Singapura nggak otoriter? Apa Malaysia nggak otoriter? Apa Thailand nggak otoriter? Apakah benar negara berkembang kita mencoba demokrasi ekonomi? Saya kadang-kadang melihat jangan-jangan benar nih mesti di beng gitu ya. Nah ini diputus saya. Karenanya saya lebih melihat lu terbuka deh rencana lu apa, target lu apa. Itu yang saya harapkan sehingga balik saya bisa menilai berhasil tidaknya. Ntar dengan cara kita masing-masing secara pribadi jangan gitu dong. Mengingatkan, harus, kayak Danantara, tata kelolanya. Cuman dia bilang, gue baru berdiri, kantornya baru punya. Iya, itulah kata-kata mau nggak mau kasih waktu. Karena kita tahu, kumpulin semua aset, udah 9 miliar nih, bisa lebih nih. Yang adol, yang sitaan segala macam, investasikan secara optimal, distribusikan dalam kesejahteraan, bantu tutup subsidi, menjadi secondary APBN. Plannya bagus. Teori ekonomi juga ada bukunya tuh. Satu lembaga yang bisa mengkonsolidasi aset, menginvestasikan dan mendistribusikan. Kalau BUMN nggak gitu, nggak bisa distribusi kesejahteraan. Makanya kalau BUMN kan kadang-kadang terlalu sederhana. Nah, ada yang saya takut, harus saya ingatkan. Crowding out, larilah swasta. Itu risiko terbesar dari kuatnya Danantara. Crowding out. Sekarang itu yang diambil swasta, pemerintah ini Danantara. Bukan hanya bisnisnya besar, konsolidasi, pegawai terbaik swasta pun diambil sama dia. Semua MD-MD-nya. Nah ini crowding out. Ini harus dijaga, Pak. Libatkan swasta. Libatkan, ajak. Kalau perlu privatisasi negara yang swasta udah bisa. Itu yang salah pernyataan yang saya himbau ke Danantara. Libatkan swasta, jangan terjadi crowding out. Lari swasta. Gue nggak bisa untung. Bunga lu lebih murah, proyek lu yang dapat. Dan lu penguasa. Kartel. Loh, sinergi BUMN itu artinya kartel. Proyek dari dia, suppliernya dia, bunga bank dari dia dengan lebih murah di swasta. Nah, dan itu kemudian didorong oleh Kementerian BUMN. Nah, inilah yang crowding out ini, libatkan yang swasta. Ajak dong. Banyak contoh beberapa negara kok. Privatisasi salah satunya. Itu banyak kok contoh negara. Benchmarking bisa dibikin kok. Tapi ya kasih saya targetnya deh. Gini misalnya ya, kita pakai yang nyata gitu. Menurut Pak Tito, apa institusi swasta milik mayoritas sahamnya Indonesia ya, bukan asing, yang bisa menjadi role model tapi di luar negara, misalnya apa? Kan lembaga-lembaga terbaik itu unfortunately sebagian besar sekarang speaker asing.
bank swasta kita aja mayoritas asing, kita terlalu liberal itu. Ya. Astra good management, Ya. pemiliknya asing, Sudah asing. semua listed. Dari Itu dulu atau rata-rata semua baru divestasi ke asing sekarang? terakhir itu dong, pada saat Jardine masuk itu kan asing pemiliknya Hong Kong. Oke. Itu salah satu yang terbaik. Tapi dari mana terbaiknya? Tata kelola, Pak. Tata kelola. Itu bikinnya panjang, Pak. Ya, tapi Bikinnya itu udah bertahun-tahun. asing. Udah asing. Yang udah Indonesia contoh terbaik, saya kok unfortunately Nggak ada. sulit ya. Sulit. Kalau dulu kita Kalau nyebut perbankan wajib bagus. wajib. Oke. Kalau Saya dulu kan kita melihat- sebut Astra, ya kan? Sekarang Tapi kalau asingnya IBM dulu kan, gitu. sekarang gudang garam udah goyang. Oke. Saya ngeri tuh, tadinya 15 tahun stok tembakau, sekarang stok tembakaunya dikurangin, permintaan tembakau masyarakat bingung loh. Saya juga bingung tuh rokok tuh. Tata kelola yang baik gitu Pak ya. Semua perusahaan yang listed mencoba ya. Ya. Tapi saya tidak bisa menilai itu Pak yang Mana yang bisa contoh success story gitu ya? TV agak sulit. Saya rata-rata tuh yang baik yang sudah ada asingnya Pak. Iya. Karena asing itu benar-benar profesional, not owners. Not owners. Listed company rata-rata sih sudah rapih Pak ya. Karena dipaksa, diawasi. Tapi sebagai satu role model Agak berat. jangan-jangan yang rapih contoh ya. Ya. Bursa Efek Indonesia itu rapih. Rapih. SRO-nya itu rapih. Karena tata kelolanya rapih. Karena non profit Ya. motif. Sebenarnya profit motif tapi nggak boleh distribusikan. Iya. Akhirnya regulator BUMN itu tata kelolanya rapi loh Pak sebenarnya. Ada tuh harus ini nggak boleh gini. Sebenarnya rapi. Iya. Tapi ya Bursa Efek ini swasta ya, bukan negara atau hal? swasta dong. Swasta ya? Swasta. Ya. Di luar negeri listed Bursa Efek. Singapura tuh listed. I see. New York Stock Exchange listed. Listed. Iya. Membalikan duitnya ke industri. Di Indonesia itu profit motif tapi tidak boleh bagi. I Makanya duitnya see. banyak terus. Oke. Kenapa rapi? Karena kalau nggak rapi bagaimana mengelola anggotanya? Pemiliknya siapa? Semua di Indonesia semua semua yang broker list. punya satu-satu. Oh, semua yang listed ya? Enggak, semua broker. Oh, semua broker. Jadi ya seorang satu, nggak ada yang punya lebih. Oke. Nggak ada yang mayoritas, satu-satu semua. Satu-satu semua. Oke, itu another story. Jadi ke depan Pak Tito optimis dengan negara ini. Saya melihat target yang jalan untuk kesejahteraannya, target itu saya optimis. Kecapai enggaknya saya belum lihat. Ya. Tapi ada target. Kalau berhasil bagus nih. Oke. Kalau 120 juta rakyat dapat makan bersih yang gratis, kalau 80 ribu koperasi berhasil membuat industrialisasi pedesaan, kalau 3 juta rumah dibangun gitu ya. Minimal Kalau 500 starting point-nya jelas gitu. Ada Pak yang bisa kita nilai. Iya. Ya. Day Tapi by jangan- day-nya kalau bisa dibilang, kita lihat. Kalau nggak berhasil gimana? Kalau nggak dibikin gimana? Jadi Ya. debat kita sudah memilih, perwakilan kita menjadi prinsipal Ya. DPR. Kita memilih segelintir orang, bahkan satu menjadi agent. Ini kan prinsipal agent teori. Ya. Kita memilih BPK menjadi bridging untuk ini. Sistem kita bagus. Oke. Kita tunggu. Ya kita harus lihat hasilnya. Tapi kan kita harus go by the system, Mbak. Oke. Boleh kritik setuju. Tapi saya katakan kalau saya mengkritik saat ini cuma satu, mengharapkan. Satu, misal Danantara, libatkan swasta, jangan terjadi crowding out. Oke. Itu penting buat saya. Ya. Yang kedua adalah lu buka dong target lu ke gua. Oke. Oke, kalau makan bergizi gratis udah ada targetnya tuh. Oke, tolong laporkan secara terbuka. Koperasi, tolong laporkan secara terbuka. Pak, itu kalau ada 5 miliar kali 80 ribu, itu kan 4 triliun. 8 triliun Pak ya. Sorry. 5 triliun kali 80 ribu koperasi. Ya. 80 ribu ya koperasi. 80.000 ya. Itu kan 4 triliun. Ya. Kalau multiplier efeknya 3 kali 12 triliun, 3 tahun ada 36 ribu triliun yang bergerak di desa. Kan cakep kalau terhasil Pak. Iya. Pertanyaannya Pak, ntar kalau dikorupsi gimana? Ntar kalau ini gimana? Ya susah juga ya. Iya. Susah juga ya. Ya, tapi gini,
Kan ketika orang bicara ntar korupsi dan lain sebagainya, itu kan warning, bukan berarti kemudian mau menyetop itu. Setuju, karenanya laporkan, sosialisasikan dong secara terstruktur. Kadang-kadang kan pemerintah ini tidak menangkap esensinya. Orang mengkritik itu bukan berarti ingin menghentikan. Saya pernah ditanya, apa salahnya kalau saya kasih makan orang? Gak ada yang salah. Go ahead. Tapi yang orang mempermasalahkan dampak-dampak buruk, misalnya korupsinya, ya kan, rantai yang terlalu panjang, apa nggak bisa direvitalisasi, misalnya lokal kontennya, kan begitu. Kan takutnya begini, gitu. Dulu kita cuma bilang ke pemimpin, listen to the bark, gitu kan. Sekarang kita bilangnya apa? Anjingnya aja nggak gonggong, susah juga nih, gitu yang kita takutkan. Kita takutkan tuh, oke. Tapi secara ekonomi dua hal buat saya. Saya sangat tidak setuju berbicara defisit budget. Budget jangan defisit dong, planning jangan defisit dong itu. Tapi katanya nggak bisa toh. Ya, gue harus ngomong teriak aja terus. Bisa nggak ya? Saya mimpi suatu saat budget negara ini nggak defisit. Masalah di tengah jalan nggak cukup tadi ngutang, boleh-boleh aja gitu. Ya, jangan utang udah dimasukkan di awal gitu. Tapi undang-undangnya mengatakan ya bisa ditarik kiri kanan tuh. Undang-undang mengatakan jika kurang boleh berutang. Apakah artinya budgetnya boleh ya? Saya nggak tahu. Yang kedua adalah semua program tolong dong sosialisasikan secara terbuka, ada targetnya. Nah itu yang saya katakan bagaimana saya menilai Pak Jokowi kalau nggak ada zaman dulu kan gitu. Iya. Infrastruktur bagus, beberapa gitu ya. Bagus. Dam yang dibangun banyak tuh, 70 dam dibangun. Tapi gitu ya. Dampak untuk ekonominya gimana? Bukan targetnya berapa nih? Gitu. Apa? Nah ini yang saya mengatakan ada nih sekarang nih. Itu yang membuat pertanyaan pertama membedakan. Ada nih nilai ini. Apakah berhasil enggak? Itu saya kembali lagi apapun dan antara itu menjadi ujung tombak keberhasilan ekonomi kita. Oke, saya mengatakan dan antara itu mengumpul dananya salah satu adalah menjadi dana pensiun terbesar. Oke. Gitu. Begini. Karena itu kita balik tuh cara mengkritiknya. Menurut Pak Tito, apa potensi yang bisa membuat Danantara ini berhasil? You list everything yang bisa membuat berhasil 1, 2, 3. Apa potensi yang akan membuat Danantara ini gagal? Yang kedua dulu, politisasi. Politisasi, oke. Itu yang paling mengerikan buat saya di Danantara. Oke. Politisasi. Begitu dipakai tanda kutip politisasi, selesai. Untuk kampanye politik selesai. Apapun. Provide dana kampanye. Dari mulai menyediakan manusianya. Politisasi kan dari mulai menyediakan mesasa, tata kelolanya, itu yang paling menakutkan. Yang membuat berhasil adalah pertama kerapian mengkonsolidasikan aset. Ini penting sekali Pak. Ini yang saya memproposkan, kok nggak ada ya managing director yang khusus bertanggung jawab mengkonsolidasikan 900 miliar dolar ini. Yang kedua adalah tata kelola. Nah ini memang biasanya bikinnya aja setahun nih. Yang ketiga pastinya adalah bagaimana optimalisasi dari investasi. Jadi keberhasilannya akan terlalu balik ke basicnya adalah konsistensi bisa dilakukan panjang, kerapian organisasi, tata kelolanya, dan yang ketiga adalah optimalisasi dari investasi. Itu kunci keberhasilannya. Yang mana, satu lagi, warningnya adalah tolong jangan terjadi crowding out dari swasta, karena terlalu besar, terlalu kuat, terlalu powerful, terlalu menguasai. Swasta mati. Crowding out tuh kabur Pak, mati. Kabur ngapain lagi gue? Iya. Semua bidang itu libatkan. Libatkan. Tapi moga-moga politisasi sekarang sih nggak ada ya. Tapi kan politisasi itu bukannya itu dalam pemilihan anggota tadi kan kalau yang disampaikan Pak Tito itu adalah keberhasilan itu adalah investasi jangka panjang. Tapi kegagalan itu bisa investasi sehari. Bisa, Pak. Itu yang saya takut. Makanya tadinya adalah mengatakan yang melindungi adalah bylaw, undang-undang. Tapi kok ada sejarah enggak gitu ya. Iya. Kan jangan-jangan Bu Mega pernah bilang balikin tuh GBHN.
secara lebih detail. Iya. Jangan-jangan gitu ya. Balikin ke dalam konstitusi. Lebih susah tuh. Tapi apakah perlu? Tapi buat saya adalah jangan terjadi penofobia lah. Singapura tuh keren Pak. Dulu di Raffles. Patungnya jadi hotel malah sekarang di tempat foto-foto. Coba di Indonesia udah dibakar tuh patung. Penofobia Pak. Tapi kalau kita lihat politisasi ya, orang menganggap sudah terjadi itu di Danantara dengan sosok-sosok yang diangkat. Ini kita ngomong apa adanya, Roslani, mantan ketua tim sukses. Dan bisa mungkin ya kan kalau sudah ada sejarah begini nanti 2029 tuh dia ya begitulah. Kemudian siapa si Dani Oscar apa? Ya, Oscar ya. Itu juga nggak kadang-kadang ada juga persoalan-persoalan yang terkait dengan integritas, persoalan yang terkait dengan doing his bisnisnya ya kan. Saya kan nggak bisa eksplisit. Pandu Sahrir, kita tahu siapa gitu misalnya. Belum lagi dewan pengawasnya ada Jokowi di situ, ada SBY. Tapi dewan pengawas berpengaruh gak ya? Lalu asing. Ngapain tuh ada Thaksin Shinawatra gitu? Radelio. Iya. Mundur dia. Orang investor taruh situ mending gue invest katanya. Jadi insider trading istilahnya gitu ya. Tapi itulah yang dikatakan Pak. Ini lahirnya sesar. Asih. Undang-undang bersamaan dengan PP bersamaan dengan pengangkatan. Biasanya undang-undang PP-nya dibikin lalu ada seleksi. Tapi udahlah ini udah terjadi nih Pak ya. Setuju. Makanya saya bilang ya buktikan deh gitu. Saya lebih melihat memilih manusia tuh kan cari kerjaan sama cari orang yang bagus sama susahnya Pak. Iya. Nah kalau supir itu kadang-kadang kalau supir yang bagus ngerti mesin tahu jalan dia nyolong bensin. Tapi mesin supir yang baik itu tidak nyolong bensin, rajin, nggak ngerti mesin. Kadang-kadang pilihan tuh Pak. Tapi saya kadang-kadang mau menilai manusia. Ya kadang-kadang kan orang juga butuh dia agak nyolong-nyolong sedikit tapi dia workable. Yang penting jangan lagi. Tapi bukan saya nggak mau bilang jangan lagi karena saya menjudge. Tapi buat saya ini sudah ada. Jangan putus dulu deh. Lu kasih gue targetnya, lu buktikan lu mampu deh. I see. Jadi kita tidak melihat masa lalunya. Kalau kita ngelihat kaca spion tuh kaca spion kecil Pak. Iya. Lihat tapi kaca yang kita gede lihat aja deh. Yang kedepannya gitu ya. Tunjukkan. Buat dia challenge. Iya. Tapi jangan salah loh Pak. Dia kemuliaan. Tapi undang-undang korupsi kita kan sengaja tidak sengaja, langsung tidak langsung, diri sendiri orang lain berpotensi merugikan negara. Itu resikonya tinggi loh tahu orang-orang. Ada good newsnya, entah dikabulkan atau enggak. Jadi termasuk saya ya menyampaikan amicus curiae mengenai penghapusan pasal 2 dan 3 undang-undang korupsi. Karena undang-undang korupsi pasal 2 dan pasal 3 itu membuat penegak hukum malas untuk mencari bukti bahwa orang itu benar-benar korupsi. Terlalu gampang. Jadi kayak Tom Lembong. Kan unsur korupsi itu dengan menyalahgunakan kewenangan atau melawan hukum, memperkaya diri sendiri atau orang lain dan merugikan keuangan negara. Sengaja tidak sengaja, langsung tidak langsung. Ya, let's say Tom Lembong tidak dapat apapun, terbukti dalam sidang dia tidak mendapatkan aliran dana apapun, baik langsung maupun tidak langsung, kan biasa aja mengingkar dan gitu. Termasuk pihak yang terafiliasi dengannya. Tapi tetap saja memperkaya orang lain. Dianggap memperkaya orang lain, kemudian ada kerugian negara dan ada unsur melawan hukumnya. Kalau begitu semua Jokowi itu bisa berkali-kali itu di penjara kalau gitu. Pak, Bapak ngajak pejabat negara makan sampai jam 4 sore. Iya. Berpotensi. Iya makanya. Bukunya John T. Noonan kan Hakim yang Bangun bribery. Iya. Korupsi itu nyogok titik. Itu makanya kemudian kita harus balikin bahwa yang namanya korupsi itu harus ada unsur niat jahatnya. Niat jahatnya itu terjelma dari apa? Ya kamu terima sogokan, kamu terima duit, kamu melakukan markup gitu-gitulah. Yang jelas bahwa memang ada keuntungan yang didapatkan diri sendiri baik langsung maupun tidak langsung atau pihak-pihak yang terafiliasi. Tapi kalau semuanya clear nggak ada, negara ini kan nggak bisa untung semua.
Kalau begitu Pak Jokowi berkali-kali itu harus didakwa melakukan tindak pidana korupsi karena dia merugikan keuangan negara sering sekali. Tapi shock terapinya harusnya sudah cukup Pak ya. Apakah itu artinya? Shock terapinya belum lah. Saya menganggap kalau ditanya ke saya, Iya. apa sumber korupsi sih? Pak, buat saya 3. Iya. Consumerism, Ya. feudalism, Ya. dan hedonism. Oke. Ini sumber utama bagaimana seorang tidak pantas pengen punya Rubicon karena istrinya pengen punya tas bagus. Consumerism, Pak. Oke. Dan ini negara harus hadir. Ya. Bisa loh, Pak. Ini feudalism. Gila, Pak. Seorang direktur BUMN kalau datang tuh disambut di airport, turun ke bawah 10 orang foto-foto. Ya. Itu hal kecil tapi banyak, Pak. Ini feudalism nih gila. Oke. Yang ketiga membentuk hedonism. Menurut saya negara harus hadir untuk ini, Pak. Nah, tetapi itu harus dicontohkan oleh pejabat-pejabat publik, Pak. Gimana kita datang ke perkawinan, ya kan? Mobil yang termewah di situ adalah mobil pejabat publik. Gimana? Lalu diparkir di tempat khusus kan? Kan semua orang melihat dengan mata telanjang. Gimana ini kita kasih contoh yang baik? Tiba-tiba orang bilang, waduh, kemuliaan itu adalah satu, kalau Anda punya jabatan, ya kan? Kemuliaan. Oh, langsung. Kalau kita ada perkawinan salam duluan. Terima kasih Bapak ini yang sudah datang. Bapak. Kemuliaan tuh. Kemuliaan. Yang kedua banyak duit, banyak harta. Kemuliaan. Tapi ternyata nggak cukup juga. Anda harus beli gelar. Maka jangan heran. Jadi gelarnya bisa profesor doktor, duitnya bisa banyak betul, jabatan publiknya ada, dan pengaruh kekuasaan politiknya juga gede. Ya sudah jadi raja dia. Itu dari mulai consumerism keluarnya feudalism, Hedonism. jadi hedonism. Jadi satu di situ. Itu musuh negara, Pak. Musuh negara itu, Pak. Oke. Sampai hal kecil loh, Pak. Consumerism hal kecil. Ya. Seorang pengembala kambing dulu dia main suling, Ya. lalu begitu minum pakai kendi. Ya. Sekarang dia ngembala kambing sambil main WhatsApp. Hei lagi apa? Oh lagi gembala kambing, 2.000 perak deh. Ya. Begitu minum 3 in 1. Oke. Biaya mengembala kambing dia lebih tinggi daripada apresiasi harga kambing kita. Oke. Dulu zaman Pak Harto yang namanya franchising makanan internasional hanya boleh sampai provinsi, Pak, kabupaten. Sekarang sampai desa. Bahkan franchise yang toko pasar tradisional mati semua. Nah, kadang-kadang ngeri juga. Apapun sekarang harus pakai smartphone. Ya. Itu mau nggak mau semua orang punya. Jadi ngeri, Pak. Iya. Iklan, Pak. Iklan itu lebih jahat daripada ngerokok. Itu consumerism. Ya. Makanya dulu hanya boleh setengah jam. Seorang petani di Cina Ya. pakai jin, pakai topi karena keren. Padahal biasanya pakai celana pangsi. Ya. That's part of consumerism. Musuh negara kita itu, Pak. Consumerism itu yang membuat golongan menengah jadi kurang. Ya, tapi Indonesia ini susahnya adalah pejabat-pejabatnya memberikan ilham kepada bagi rakyat bahwa Anda tidak perlu kerja keras, gitu kan. Tapi Anda dapat kemuliaan dalam tanda kutip, caranya gampang. Nempel-nempel di kekuasaan. Atau ya kan? jadi politikus, Pak. Iya, jadi politikus. Kalau dulu ini William Liddell ditanya dibikin koran di Tempo. Ini ada 3 anak mau jadi presiden, mau jadi panglima ABRI dulu, mau jadi pengusaha. Nasihatnya apa? Masuk ABRI Akabri. Satu. Kalau sekarang enggak. Masuk partai politik. Tapi kan itu efek dari demokrasi yang Bapak perjuangkan juga dulu. Enggak. Kalau saya lihat orang kan kadang-kadang bicara tentang demokrasi itu secara separuh. Kan demokrasi itu kan ada juga, demokrasi itu kan harus bersanding dengan demokrasi, dengan tata kelola pemerintahan, dengan rule of law dan lain sebagainya. Nah ini yang nggak kafa. Kita demokrasinya tapi misalnya kan demokrasi harus bersatu dengan integritas. Semakin Anda terbuka, kan itu tuntutan dari demokratisasi ya, orang bisa ngomong apa aja. Artinya Anda ini demokrasi loh. Anda nggak bisa korupsi sembarangan. Harusnya kan begitu kan? Harusnya kan inline. Karena ini demokrasi, Anda nggak bisa lagi feodalisme gaya dulu.
semuanya ditutupin, semuanya beres dan lain sebagainya. Tapi kan kita itu kayak ada orang mengatakan perbenturan budaya, tetapi begitu kita bentur budaya, kita mengambil hal yang tidak esensial dari budaya tersebut. Celana jeans yang kita ambil bukan budaya kerja kerasnya, tapi untuk gaya-gayaan. Makanya kemudian jeans digunakan di perkotaan bahkan perkawinan. And that's consumerism. Ya. Dan kemudian itu tambah mahal. Tapi kan demokrasi tidak berjalan searah dengan ketingkat intelektualitas, Pak. Jadi emang seorang nenek-nenek nggak sekolah, nggak belajar, nggak bisa baca, sama suaranya bapak satu. And that's demokrasi. Ya, tetapi kan itu kita hanya gini. Kan konsepnya adalah direct demokrasi Indonesia itu cuma sekali dalam 5 tahun. Itu pemilu. Kan begitu. Tetapi running the country itu kan tidak menggunakan seluruh rakyat, tetap aja kelompok-kelompok elit. Masa sekali 5 tahun aja nggak dikasih kita. Tapi kalau ada money politik dan lain sebagainya kan itu kan kerjaan elit, bukan kerjaan mereka. Mereka kan objek bukan subjek.